Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarkowi, umur 65 tahun, alamat Samping Lorong Sidokaton. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Sudah jelas berarti ya Mak? Ya. Sudah. Dan ini kalau boleh tahu, Bapak datang ke Center KHL itu punya keluhannya apa saja Pak? Kalau keluhan itu banyak ya. Penyakit yang itu sakit kepala ini, sama jantung, sama asam urat, lambung sama lambung. Nah, tapi kalau lambung ini Pak terang Bapak Ibu, aku ini rasanya aku tak ada lagi di dunia ibu-ibu. Tahun 1982 itu aku masuk rumah sakit Muhammad Hussein tahun 82. Itu Bu, lambung aku itu tidak bisa ngatur lagi ibu-ibu. Sebab kalau kami pengajian dulu tahun 82 itu, aku ini sudah diyasinke oleh warga kami Bu. Sudah 3 kali Bu, selama 11,5 Bu. Jadi Bapak Ibuku yang paling parah memang kata beliau keluhannya di bagian lambung. Berarti kalau boleh tahu Bapak dulu itu sakit lambungnya sudah dirasakan itu berapa lama Pak? Dari muda atau bagaimana? Kalau penyakit lambung itu dari kecil, sebab dari kecil dulu orang tua aku ini jualan pempek. Jadi tiap hari itu pagi, siang, sore makanya pempek itu cukup pempek. Itu penyakit lambung. Iya kan ibaratnya kalau orang sini kan apapun ya Bapak Ibuku pasti kan pakainya mohon maaf pakai cuko, ngirup cuko Bapak Ibunya. Makan goreng-gorengan, makan tempe tahu aja kan dicocolnya pakai yang namanya cuko Bapak Ibunya. Apalagi kata beliau ya ibaratnya dari kecil ya Mak ya. Dari kecil memang ya hampir berarti kan pasti setiap hari selalu ketemu sama cuko Bapak Ibunya. Akhirnya dari situ yang membuat lambungnya jadi bermasalah. Tapi kalau boleh tahu ya Pak ya, kalau dulu itu untuk makan itu sering telat nggak Pak? Kalau makan itu memang sering, sampai sekarang memang sering telat makannya sekarang ini. Sudah itu pas lambung itu agak normal, sekarang ini kalau makan itu kadang-kadang males makan nasi itu, males makan nasi. Sebab aku dari kecil itu kurang makan nasi. Iya. Jadi makan tempe, Jadi kalau nasi itu tidak terlalu di setiap hari terlalu dimakan, tidak. Kadang-kadang sampai sekarang ini juga kadang-kadang jam 9, jam 10 kalau kepengen makan nasi itu, kalau tidak makan. Iya, jadi ibaratnya kayak nafsu makan ke nasi aja itu berkurang Bapak Ibuku ya, karena memang ya dari dulu kata beliau ya ketemunya sama pempek Bapak Ibunya. Jadi ya ibaratnya lebih utama itu kata beliau pempek daripada nasi. Jadi ibaratnya makan nasi itu sekarang itu sudah mulai berkurang Bapak Ibu ya. Bahkan dari dulu juga tidak terlalu Bapak Ibunya kalau makan yang namanya nasi. Dan kalau boleh tahu ya Pak ya, waktu itu ketika kambuh itu yang dirasakan di bagian lambungnya itu seperti apa Pak? Kalau datang kumannya itu, lambung aku itu tidak seperti kita yang biasa kan macam kan ada nahan sakit sini. Nah itu tidak. Kalau bila ada kuman langsung pingsan. Langsung pingsan itu kalau yang pertama kali itu kata orang tua aku ini Bu ya, almarhum Bapak, paling cepat itu 3 jam, 4 jam. Itu tidak ingat sama sekali Bu. Tidak ingat sama sekali tidak. Tahun 82 tidak ingat sama sekali. Nah jadi pas itu datanglah rombongan habis Isya dari musola kami itu datang. Apa Pak jadi kabar Sarkowi? Jangan tinggal depan lagi. Itu tinggal nunggu supaya bahasa kita memang kan. Nah, udah jadi adalah barangkali kita yang tahu itu mau berapa dia sih itu pertama kali dia sih itu. Dan kedua kalinya, nah itu lagi
Nah itu yang kedua kali itu agak parah komanya, tinggal masih di leher napas ini. Kalau dicek dokter, alhamdulillah udah putus, kaki harapan lagi cuma di leher saya. Nah, tapi tidak sampai ibu-ibu, tidak sampai ini. Sudah 9 jam itu Bu, kurang lebih 3 hari itu tidak sama sekali, tidak ingat 3 hari itu kemarin tidak ingat sama sekali pingsan itu. Kata dokter, alhamdulillah dokter dulu, dokter sekarang lain ibu-ibu, tapi maaf kalau keluarga dokter ya. Tapi kalau dokter dulu kita sampai selesai, sampai apapun ditungguinnya sampai dari jam 9 pagi sampai sore itu masih dokter kalian dulu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu dari 3 hari 3 malam itu tidak ingat apa-apa, tidak ada ingatan 3 koma itu. Tapi kalau di rumah dekat rumah aku itu sudah innalillahi kalau sudah. Iya. Bahkan waktu itu kan kita kasih telepon, jadi kan dari mulut ke mulut sampai ke rumah itu. Nah itulah ibu-ibu yang kisah itu yang kedua ibu-ibu. Nah kalau kisah yang ketiga ibu-ibu, nah itu juga ibu yang sama dengan yang pertama. Jam 10:30 pingsan sampai jam 4 ibu-ibu. Itu tidak ingat sama sekali. Begitu lanjut boleh dan sendiri lagi. Nah yang ketiga ini lah ibu-ibu rasanya, tapi sebentar komanya paling 4 jam. Kemana? Ingat. Tapi kalau badan ini ibu-ibu bisa serang. Dalam 3 bulan 4 bulan itu tidak bisa nak tegak, apalagi nak tegak kalau badan itu lagi susah. Nah, susah yang gara-gara ibu bapak susah. Alhamdulillah Bu, sekarang ini Tuhan yang Maha Kuasa masih lindungi kita kan, dikasih nomor pajak, alhamdulillah. Berarti ini mungkin juga Bapak Ibunya baru dengar ya Ma, ternyata ya dari lambung Bapak Ibu ini yang dirasakan bukan cuma mual muntah aja, bukan cuma pusing bisa kena ke vertigo saja Bapak Ibunya, tapi ya kalau kalau sudah kambuh Bapak Ibunya itu langsung pingsan. Jadi sudah benar-benar parah Bapak Ibu, betul atau tidak? Jadi udah nggak ada aba-aba kayak mual pusing lagi, itu nggak ada. Jadi langsung pingsan Bapak Ibunya, dan itu ibaratnya untuk sadar harus tunggu beberapa jam. Bahkan yang paling lama itu ketika yang kedua kali ya Pak ya. Umat yang kedua kali Bapak Ibunya sampai 3 hari 3 malam Bapak Ibuku, ibaratnya ya kata beliau bisa dibilang koma katanya. Jadi benar-benar udah nggak ingat apapun, dan itu kondisi berarti merem terus ya Pak. Merem terus ya. Dalam 3 malam itu tidak ingat sama sekali nih, makan tidak apa-apa, tidak kaki dan makan kaki. Tapi ada dengar suara nggak Pak? Kaki sama sekali, tidak kaki sama sekali. Ya, sudah kalau yang dokter itu sudah untuk cepat dari lahir kan sudah kan kantong aku, tapi aku tidak pernah dari 3 malam itu lupa sama sekali lupanya. Ibaratnya katanya udah benar-benar di sini Mak. Kalau udah di sini kan ibaratnya tinggal ya bisa dibilang kata beliau tadi cuma tinggal nunggu aja Bapak Ibuku ya Maya. Benar-benar berarti kan parah Bapak Ibunya walaupun dari sakit lambung gitu ya. Dan waktu itu kalau boleh tahu ya Pak ya, setelah Bapak ibaratnya kan dengar nih diceritain dari mungkin keluarganya kalau Bapak dulu kondisinya bisa parah seperti itu, yang ada di pikiran Bapak itu apa waktu itu Pak? Pasrah dengan Yang Maha Kuasa. Jadi ya beruntungnya berarti kan alhamdulillah itu masih diberi kesempatan Bapak Ibu ya, masih diberi kesehatan Bapak Ibunya ya sampai sekarang alhamdulillah. Berarti ya waktu itu masih usianya sangat muda ya Pak ketika di rumah sakit itu. Kita di rumah sakit itu 22 tahun. 22 tahun masih bujang kan ya. Masih bujang. Ibaratnya sering pingsannya ya ketika usianya muda, Bapak Ibunya usia 22 tahun Bapak Ibuku. Dan kalau boleh tahu ya Pak ya, berarti kan pernah dirawat juga, bahkan di rumah sakit waktu itu dirawat berarti berapa lama Pak? Kalau dirawat di rumah sakit Muhammad itu 1,5 bulan.
dipulangkan kan, makanya kondisi kita kan tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Jadi alhamdulillah bantuan dari dokter-dokter itu dia mempertahankan, jangan Pak ini pulang. Sampai aku dengar apa ajalnya dijemput. Nah cuma itu ya aku dengar, yang lainnya tidak dengar lagi. Jadi aku pasrah belakang ya dengan maha kuasa. Itu baru. Memang kalau penyakit ini memang sebenarnya kalau aku bilang hampir aku borong kalau penyakit ini ya. Sudah aku borong kalau penyakit ini. Dari rematik, jantung, kalau cuma lepar beda kaki. Kalau asma kaki, alhamdulillah. Cuma ini kalau saya sakit kepala sini kan, ini. Beratnya keluhannya banyak, tapi yang paling parah memang keluhan di bagian lambung Bapak Ibunya. Tapi kalau boleh tahu Pak, berarti selama sakit lambung sempat konsumsi obat nggak Pak? Selama di rumah sakit itu minum obat itu cuma 3 kali. Pagi habis jam sarapan pagi itu jam 7 3 butir, jam setengah 12 itu 3 butir lagi, jam 5 sore 3 butir lagi. Jadi sehari itu 9 butir. Waktu itu minumnya sampai berapa lama Pak? Berapa hari waktu itu? Kurang lebih 9 bulan minum obat itu. 9 bulan minum obat itu terus ya. Terus ke. Coba bayangkan Bapak Ibunya, sehari 9 butir Bapak Ibunya. Diminumnya bukan sehari 2 hari, tapi sampai 9 bulan. Berarti banyak atau tidak? Banyak Bapak Ibu. Tapi mohon maaf Pak, ketika minum obat itu ada perubahan nggak Pak? Kalau minum obat itu, kalau obat dulu insya Allah cepat ibu-ibu ya bapak-bapak. Kalau obat sekarang ini aku perhatikan banyak obat listrik. Iya. Tapi kalau pesan dari mama aku yang dokter yang di segi, Pauli kalau kamu berobat obat itu jangan dimakan. Apa gitu? Obat itu sekarang yang ini banyak mengandung kalau mengandung yang tidak netral nah jadi kalau seumpamanya kalau gendrik yang itu kan macam gendrik itu. Gendrik ini jadi kalau kamu tidak percaya, teh ibu-ibu bapak, lalu sendok kaki cemplung ke Roba tak teh kamu itu. Kalau teh kamu itu putih, obatnya jangan diminum. Itu sudah tahu bagus. Kamu itu waktu dokter tidak pernah minum obat-obat lagi, obat tradisional yang kita sekarang ini. Badannya paling ke herbal Bapak Ibuku ya. Nah terus sampai akhirnya sekarang kan Bapak dipertemukan dengan senter KHL. Ini kalau boleh tahu, Bapak awal tahu senter KHL itu dari siapa Pak? Dari Ibu Yuni, yang Ibu Yuni yang masih tadi. Oh Ibu Yuni yang pakai kacamata itu ya. Oh kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke semuanya. Berarti kira-kira Ibu Yuninya orang baik atau tidak? Bukan cuma baik ya, tapi hatinya juga sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi walaupun di sini tidak ada Ibu Yuninya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Ibu Yuni sekeluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan rezekinya juga berlimpah. Amin amin ya robbal alamin Bapak Ibuku ya. Dan sekarang berarti Bapak terapinya sudah berapa lama Pak? Dari tanggal 4 Desember ini. Berarti kurang lebih masuk ke 3 minggu, 2 minggu Bapak Ibuku ya, 2 minggu lebih. Nah kalau boleh tahu Pak, selama 2 minggu lebih terapi di senter KHL, reaksi pas awal Bapak terapi itu apa saja? Pegel-pegel gak badannya Pak? Benar, bekas itu perut sakit sampai dari jam pulang dari sini jam setengah 10 sakit sampai sore sakitnya. Agak sementara dengan sakitnya. Jadi kemudian lah sampai jalan-jalan ke depan, ke belakang, insya Allah sembuh, sehat alhamdulillah. Tapi sempat ada rasa takut nggak Pak?
rasa takut ya tidak. Nanti aku memang sebenarnya waktu itu sudah pernah kan terapi ini selama berapa bulan? Tak, 9 tahun. Jadi rombongan aku yang terapi dulu. Iya, tapi masih di depan kan Kota Barat. Jadi ibaratnya beliau juga Bapak Ibu kan sudah paham ya Ma, yang namanya reaksi berarti kan proses pengeluaran yang namanya kotoran sekaligus racun di dalam tubuh kita. Makanya walaupun beliau bisa dibilang kan reaksinya parah ya Pak, sampai perutnya juga sakit, Bapak Ibunya sampai gemetar, kata beliau ya tidak takut karena beliau paham yang namanya reaksi berarti proses menuju kesembuhan Bapak Ibunya. Dan kalau sudah terkena reaksi artinya penyakitnya mau cepat sembuh. Berarti Bapak Ibu yang lain juga sama. Kalau ada reaksi berarti harus takut atau jangan? Terapinya berhenti atau dilanjut? Tepuk tangan dulu dong. Terus sekarang kalau boleh tahu ya Pak ya, selama terapi di Senter KHL, perubahan yang Bapak rasakan itu apa saja Pak? Bedanya apa? Alhamdulillah, penyakit ini yang pertama kita sakit sini kan, udah itu rematik. Alhamdulillah berpola kita kan sekolah di sini jantungnya kalau pas dia kumat itu mau sakit kan, aku tahan baik kan, kadang-kadang aku sedang rasa emosi itu kan bubuk-bubuk sini, bubuk agak enak kan. Nah sekarang ini setelah berobat di KHL ini alhamdulillah, kalau dari tanggal 4 sampai sekarang ini belum pernah dia belum pernah. Alhamdulillah. Jadi belum pernah kabur lagi ya Pak? Alhamdulillah belum pernah kabur lagi, belum pernah ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Berarti jantungnya ibaratnya udah jarang kumat ya Pak ya, bahkan ibaratnya ya selama terapi Bapak Ibunya ini berarti belum pernah kumat sama sekali. Kemudian di bagian lehernya juga ada perubahan, rematiknya juga kata beliau Bapak Ibunya sudah mulai ada yang namanya perubahan. Kalau di bagian lambung sendiri Pak bedanya gimana Pak? Kalau di bagian lambung sekarang ini alhamdulillah bicaranya enteng. Iya, kalau berjalan itu sama kita ditiup angin di sana. Enteng, nah sekarang alhamdulillah ya. Kalau sebelumnya Bapak? Itu tanya orang rumah kadang-kadang jam 8 pun udah tidur. Kadang-kadang tidurnya itu udah jam 9, baru bangun kan. Kadang-kadang subuh tuh 12-an, 14-an ya. Sekarang alhamdulillah kalau tidur jam 9, jam 4 bangun. Tapi masih suka kambuh seperti dulu nggak Pak? Kan kalau dulu kambuh itu kan ibaratnya mohon maaf langsung pingsan. Ya. Kalau sekarang itu gimana bedanya? Alhamdulillah sekarang ini tidak kasih lagi penyakit beliau. Alhamdulillah tidak mengikuti di KHL ini. Alhamdulillah penyakit itu baksur berkurang. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Iya, berarti kan beguyur ya Mak ya. Semua keluhannya sudah mulai ada yang namanya perubahan. Padahal ini Bapak kalau di Senter KHL-nya dikasih obat nggak Pak? Tidak. Disuntik nggak Pak? Tidak. Di endoskopi nggak Pak? Tidak. Terus Bapak di KHL cukup terapinya pakai apa? Diguling ke baik, cuma tak tahu yang memang nggak lupa yang tua juga, jadi diguling baik. Diguling ke baik katanya Bapak Ibuku ya. Tubuhnya berarti ditempelkan yang namanya batu superdana ultra. Berarti batu superdana ultranya bagus atau tidak? Tepuk tangan dulu dong. Bapak ada yang mau disampaikan nggak untuk Bapak Ibu yang datang ke Senter KHL-nya Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka-suka datang ke KHL ini. Setiap hari jangan sampai bolong-bolong, sebab saya juga dari tanggal 4 sampai sekarang ini alhamdulillah tidak ada yang bolong-bolong. Teruskan Bapak Ibu, jangan sampai itu bolong-bolong. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Terus Bapak berarti kan adanya Senter KHL di sini berkat orang-orang yang sangat luar biasa ya Pak ya. Ada Mr. Kim-nya, ada Mr. Lee-nya, dan juga ada Mr. Son-nya. Coba Bapak sampaikan sesuatu Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah dengan Mr. Song, Mr. Kim, Mr. Lee.
Aku di KL ini tidak bisa mengucap hanya Allah yang membalasnya. Semoga kesehatan dokter-dokter yang saya sebutkan tadi sehat selalu. Amin. Mudahkan rezeki. Amin. Dijauhkan dari segala bala. Amin. Itu kalau yang booster yang belum kawin itu yang dapat jodoh, terus yang itu dapat jodohnya orang Indonesia, orang Islam. Amin. Kalau itu ibu Yusi itu kan masih cewek. Cewek kalau single. Ibu Yusi, alhamdulillah kami mengucapkan keluarga besar ini, kami mengucapkan terima kasih ini Ibu Yusi atas pertolongan di KHL ini. Semoga Ibu Yusi cepat mendapat jodoh. Amin. Anak-anak aku yang sedang di sini semoga dapat rezeki, dapat jodoh, dapat dari bala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarkawi. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Sarkawinya. Iya, alhamdulillah. Berarti lagi-lagi Bapak Ibuku ini bukti nyatanya datang ke Center KHL, semua penyakit termasuk keluhan di bagian lambung berarti bisa sembuh atau tidak? Bisa ada perubahan atau tidak? Padahal di Center KHL dikasih obat atau tidak? Disuntik atau enggak? Di endoskopi atau tidak? Tidak Bapak Ibunya, tapi cukup berarti ditempelkan apa? Berarti batu super dana ultranya bagus atau tidak? Kalau bagus, kalau contoh berarti harus dipakainya setiap hari. Dan jangan lupa juga berarti kalau di luaran sana banyak tetangga, saudara, teman-teman Bapak Ibu yang punya keluhan di bagian lambung, kira-kira boleh nggak diajak datang ke sana? Boleh, biar semuanya sama-sama sehat Bapak Ibuku. Oke.